Oke, nah ini dia gitu ya, kita masuk ke video terakhir gitu ya, mengenai unit absorpsi. Nah ini dia kasus yang telah kita kerjakan dan sudah ada kisi-kisinya di video sebelumnya gitu ya. Namun ada sedikit yang ingin saya kritisi di sini gitu ya. Jadi di sini kita butuh 3 stage gitu ya. Kita buat dulu blok diagramnya. Gitu ya. Agar kalian bisa menentukan masing-masing komposisi di tiap stage gitu ya. Hati-hati ini karena counter current atau berlawanan gitu ya. Ini dia kalau misalkan di sini adalah cairan yang ini gitu ya, cairan adalah Ln karena dia ada 3 stage berarti L3 gitu ya. Mundur. Nah, sedangkan untuk yang V gitu ya, nah dia di sini adalah Vn plus 1 gitu ya. Berarti 4 gitu ya. Karena stage-nya 3 gitu ya. Oke, nah ini dia. Nah, ini stage 1, stage 2, stage 3 gitu ya. Nah, ini stage 1 gitu ya. Ini L0 dan V1 gitu ya. Ini punya masing-masing fraksi, yaitu X0 dan juga YA1 gitu ya. Nah, ini berada di titik ini gitu ya. X0-nya adalah 0, YA1-nya gitu ya, yang keluar gitu ya, itu adalah 1 gitu ya, 1 kali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Nah, sedangkan yang keluaran gitu ya, yang di bagian bottom gitu ya, ini ya, di top, ini adalah XA3 gitu ya, dan Y4 gitu ya. Nah, sekarang kita baca dari yang telah kita plotkan pada milimeter blok ini gitu ya. Nah, XA3-nya turunkan ke bawah gitu ya. Dia dapat sekitar 2,25 gitu ya. 2,25 kali 10 pangkat minus 3. Sedangkan YA-nya itu adalah 10,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sebelumnya gitu ya, yang kita hitung di tahap ketiga gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Tahap ketiga gitu ya, kita udah definisikan untuk top, titik di top gitu ya, dan titik di bottom gitu ya. Nah, di titik bottom itu gitu ya, untuk masukkan umpan gas ini kan sebenarnya 1% gitu ya. Nah, kalau kalian masih ingat gitu ya. Atau 10 kali pangkat minus 3 gitu ya. Benar nggak? Ya, 0,01 gitu ya. Nah, sedangkan dia 10,5 gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Nah, karena terhitungnya seperti itu gitu. Nah, gitu ya. Nah, yang boleh gitu adalah yang keluarannya ini gitu yang kalian ubah gitu ya. Nah, kalau misalkan dia seperti ini gitu ya, berarti otomatis gitu ya, ini nanti untuk garis operasinya gitu ya, dia akan miring ke kanan sedikit gitu ya, slope-nya gitu ya, akan mengecil sedikit gitu ya. Mengecil atau melebar itu kira-kira? Mengecil ya, karena 7,7 dia hampir gini ya, 90 derajat ya. Ini ya, gitu kan, ini 90 derajat. Berarti kalau ke kanan dia akan mengecil gitu ya. Nah, untuk slope-nya itu akan mengecil gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Berarti harus didesain ulang gitu ya, gitu ya. Nah, ini terkait dengan slope-nya gitu ya. Nah, ini mungkin antara memang harus digeser sedikit slope-nya atau memang karena kita manual gitu ya, untuk cara gambar juga kadang-kadang menentukan gitu ya, apa errornya gitu ya. Nah, ini dia error gitu ya, harusnya 10 dia malah 10,5 gitu ya. Nah, itu dia. Ini dia gitu ya, kalau memang apa namanya seperti ini gitu ya, kesalahan pada penggambaran gitu ya. Nah, itu dia kita hitung errornya gitu ya, antara 10 dan 10,5 ini gitu ya. Dan kalau ingin lebih presisi gitu ya, berarti otomatis kalian harus menggeser slope-nya ini gitu ya. Gitu ya. Sehingga nanti untuk umpan gas masuk gitu ya, yang di bagian bottom ini gitu ya,
itu dia tetap di 10 gitu ya, bukan di 10,5 gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Untuk mengubah slope pasti nanti akan mengubah juga gitu ya untuk keluarannya ini gitu ya. XA1, YA2, kemudian yang di stage 2 gitu ya. XA2 dan juga YA3 gitu ya. Gitu dia. Oke, itu dia. Kalian harus lebih kritis gitu ya. Next, ini terkait limiting and optimum L per V ratio gitu ya. Sama seperti unit destilasi gitu ya. Ada L per V-nya gitu ya. Ini untuk absorpsi juga ada gitu ya. Nah, ini dia tadi garis operasi gitu ya. Ini adalah garis kesetimbangan. Nah, kalau misalkan gitu ya, setelah kalian plotkan di titik ini gitu ya, ini di bagian top gitu ya. Ternyata dia cross gitu ya dengan garis kesetimbangannya gitu ya. Nah, gimana gitu? Kita tidak bisa menentukan jumlah tahapan gitu ya. Nah, yang paling cepat adalah gitu ya, kita membuat gitu ya garis operasi ini gitu ya, menyentuh gitu ya garis kesetimbangan gitu ya. Garis kesetimbangannya itu di mana gitu ya? Berarti kita harus buat titik sama gitu ya seperti sebelumnya gitu ya. Top and bottom-nya gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian dempetkan gitu ya dengan garis kesetimbangan gitu ya. Ini adalah nilai L per V minimumnya gitu ya. Nah, ini adalah slope gitu ya kalau kalian ingat lagi gitu ya di video sebelumnya gitu ya. Nah, dari minimum ini gitu ya, kalian harus cari optimumnya gitu ya. Karena di minimum ini kalian nggak bisa menarik apa namanya garis kesetimbangan gitu ya. Garis kesetimbangan jumlah tahapan gitu ya. Jadi ya gitu ya. Sama gitu ya seperti sebelumnya gitu ya. Ini berentang antara 1,2 hingga 1,5 gitu ya. 1,2 hingga 1,5 gitu ya dari L per V minimumnya gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Jadi kalau udah dapat L per V minimum yang berdempetan dengan garis kesetimbangan gitu ya. Nah, ini ada nilainya gitu ya, slope gitu ya. Nah, kemudian kalau ingin kalian mencari optimumnya dikalikan dengan rentang ini gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Ini untuk mendesain gitu ya agar laju aliran cairan mencapai kondisi aktual gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan jumlah tahapan tadi gitu ya. Oke, terakhir ini adalah cara gitu ya, cara lain untuk menentukan jumlah tahapan gitu ya secara analitik. Nah, ini dia namanya Kramser equation. Kramser equation. Nah, ini udah ada rumus praktisnya gitu ya. Yang bagian atas ini adalah absorpsi, sedangkan ini stripping gitu ya. Nah, dilihat gitu ya. Sama butuh namanya nilai A, itu adalah faktor absorpsi gitu ya. Nah, kalau kemarin di buku Sider gitu ya, itu bukan A gitu ya. Seingat saya gitu ya. Mungkin bisa di cross check lagi gitu ya. Sedangkan ini ada M gitu ya, ini diperoleh dari equilibrium line. Nah, itu dia gitu ya. Ini adalah faktor absorpsi. Nah, L per V itu adalah laju alirnya gitu ya, laju alir cairan, laju alir gasnya. Oke, ketemu fraksi masing-masing juga ada gitu ya. Nah, ini kalian bisa secara analitik gitu ya, terhitung langsung gitu ya dibandingkan menggunakan metode grafik gitu ya. Oke, itu dia. Nah, ini bisa kalian coba gitu ya. Ini latihan soal sama gitu ya, seperti sebelumnya, aseton gitu ya, namun sekarang menggunakan secara analitis gitu ya, menggunakan persamaan Kramser tadi gitu ya. Samakah
hasil tahapan teoritisnya yang kalian peroleh gitu ya, N-nya gitu ya. Karena tadi di metode grafik kita dapat 3 gitu ya. Nah, sekarang pakai Kramser equation gitu ya. Nah, berapa gitu ya. Nah, silakan dicari gitu ya, nanti kita diskusikan hasilnya di kelas pertemuan kita terakhir gitu ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.